Pada Mas Kamim, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan Kamim, biasa dipanggil Kamim dari Departemen Matematika ITS Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ada beberapa soal untuk latihan persiapan EAS Kalkulus 1. Izin share screen ya, teman-teman. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Mas? Oke. Oke, langsung aku mulai aja ya. Jadi ini soal-soalnya aku dapat dari soal kalkulus 1 dari tahun kemarin. Ada beberapa soal EAS, yaitu kurang lebih yang pertama itu terkait aplikasi turunan, yang mana itu penerapannya dalam fungsi. Yang kedua itu kita memanfaatkan turunan untuk mencari fungsi naik, fungsi turun, titik ekstrim, kecekungan, dan sebagainya. Lalu ada yang nomor tiga itu tentang integral, yang keempat terkait bilangan kompleks, dan yang terakhir ada matriks. Nah, langsung aja di soal yang pertama, diberikan kurva Y sama dengan akar X untuk X di antara 0 sampai 3. Lalu tugas kita adalah mencari titik pada kurva yang memiliki jarak terdekat dengan titik 2,0. Nah, caranya sendiri itu yang pertama kita mendefinisikan suatu fungsi yang mana nanti tujuannya akan kita minimalkan. Oke, bentar. Oke, yang nomor satu. Tadi kan grafiknya itu Y sama dengan akar X ya teman-teman. Nah, eh, yang pertama kita tahu di sini kan Y sama dengan akar X. Maka untuk tujuannya kita kan pengen cari titik yang ada di Y sama dengan akar X ini yang paling dekat dengan titik 2,0. Nah, untuk caranya sendiri kita cari jarak antara dua titik. Yang mana jarak dua titik itu rumusnya kan R sama dengan akar dari eh, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, untuk X2-nya misal kita anggap yang ini ya. Nah, misal titiknya itu kita ambil A, B yang ada di kurva Y sama dengan akar X. Nah, ketika kita tahu bahwa Y sama dengan akar X, maka kita bisa menentukan nilai A dan juga B-nya. Di sini kita tahu bahwa Y sama, karena di sini itu yang Y merupakan B, maka B itu sama dengan akar dari A. Nah, lalu kita lanjutkan dari R ini dengan dari X-nya ada di sini X dikurangi di titik satunya itu 2, maka X dikurangi 2 kan ditambah dengan duanya. Duanya itu yang ini akar A. Oh ya, ini harusnya yang di sini adalah akar akar A dikurangi Y yang keduanya yaitu 0 dikurangi 0 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah R sama dengan akar dari A kuadrat min 2 min 4A ditambah 4 itu hasil dari ini A min 2 dikali A min 2 ditambahkan dengan akar A dikuadratkan yaitu A. Maka apabila disederhanakan lagi hasilnya adalah A kuadrat min 3A plus 4. Nah, kita kan udah tahu ya kalau R-nya itu persamaannya itu seperti ini atau persamaan jaraknya, persamaan jarak antara titik 2,0 dan juga kurva Y sama dengan akar X itu seperti ini. Maka
Langkah selanjutnya adalah kita me- mencari eh, jarak paling dekat. Jarak paling dekat itu kita bisa dapatkan dari meminimalkan fungsi dari R sama dengan sesuatu ini. Nah, untuk meminimalkan kita bisa pakai turunan pertamanya yaitu R aksen sama dengan nol. Maka kita turunkan fungsi ini. Turunan dari ini kan sama aja kayak A kuadrat min 3A plus 4 di kuadrat, dipangkatkan setengah. Nah, caranya ini kan kita pakai aturan rantai ya, teman-teman. Kita pakai aturan rantai, kita turunkan yang fungsi yang paling luarnya dulu, lalu kita turunkan yang bagian dalamnya. Turunan dari fungsi yang paling luarnya itu adalah setengah dikalikan A kuadrat min 3A plus 4. Nah, pangkatnya kan tadi setengah. Setengah dikurangi satu hasilnya minus setengah dikalikan akar dari dalamnya ini, yaitu 2A min 3 sama dengan nol. Lalu ini bisa disederhanakan lagi jadinya eh 2A min 3 dibagi 2 kali akar A kuadrat min 3A plus 4 sama dengan nol. Nah, dari sini kita kan udah tahu R aksennya sama dengan nol itu hasilnya seperti ini. Maka kita sekarang mencari nilai A-nya itu yang bisa memenuhi persamaan ini itu berapa agar kita bisa menemukan titik A-nya itu nilainya berapa. Caranya dengan cari pembuat nolnya. Untuk pembuat nol yang pembilang itu 2A min 3 sama dengan nol. 2A sama dengan 3, maka A-nya itu nilainya 3 per 2. Nah, untuk yang penyebutnya kita cek A kuadrat min 3A plus 4 sama dengan nol. Nah, di sini karena ini kan yang dicari adalah eh, dalam interval bilangan real kan. Nah, coba kita cek apakah akar-akar dari A kuadrat min 3A plus 4 ini ada dalam interval bilangan real. Caranya dengan kita mengecek ya diskriminannya, yaitu diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. Cara agar tahu dia itu dalam interval interval bilangan real, maka diskriminannya harus lebih dari nol. Kita coba cek, masukin B-nya ini kan 3. Min 3 dikuadratkan hasilnya 9 ya. Min 4 kali 1 kali 4 hasilnya 9 min 16. Nah, ini kan minus 7 ya, yang mana itu kurang dari nol. Maka dia itu nggak punya akar real yang ini. Maka langsung aja kita pakai A sama dengan 3 per 2. Selanjutnya ketika udah diperoleh A sama dengan 3 per 2, kita akan mencari titik yang paling dekat dengan 2,0. Ya kan, tadi 2,0 ya. Dengan 2,0. Nah, caranya, tadi kan kita udah tahu ya fungsinya adalah Y sama dengan akar X persamaannya. Di sini kita juga udah tahu bahwa nilai X-nya atau nilai A-nya itu yaitu 3 per 2. Maka diperoleh bahwa Y itu sama dengan akar dari 3 per 2. Hasilnya adalah sep, seper, bentar, bentar. Hasilnya adalah akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kita rasionalkan dulu, yaitu hasilnya akar 6 per 2. Nah, maka titiknya itu adalah nya sama dengan X-nya tadi 3 per 2, 3 per 2, koma akar 6 per 2. Nah, ini jawabannya teman-teman. Nah, udah diperoleh jawabannya. Nah, ini untuk nomor satu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tunggu, tunggu Kak. Itu yang cara dari Cara nyari jarak terdekat. itu yang kita langsung turunin itu jari-jarinya. Ini bukan jari-jari ya, ini jarak. Jarak dua titik.
Gimana? Terus kita substitusi. Six- eh, ini kan tadi kita Ah, udah nyari R-nya ya. R itu kan fungsi jaraknya, jarak antara dua titik. Nah, cara nyari jarak terdekatnya itu dengan turunan pertamanya. sih. Ini kan R sama dengan, nah dari sini nyari turunan pertamanya. Gimana? Itu tadi, itu tadi terakhir, terakhir cari titik jaraknya gimana? Terakhir tuh. Yang ini. Itu udah ketemu X ya. Iya, udah ketemu X-nya. Gimana? Amankah atau masih ada yang bingung? Ini cari, tadi yang terakhir gimana sih? Yang ini ya? Atau yang mana? Atau yang ini? Yang terakhir mencari titiknya atau yang mana? Kak, izin nanya, Iya, untuk yang Y sama dengan akar X terus B sama dengan akar A itu dapatnya tadi dari mana ya? ini aku misalkan titik di Y sama dengan akar X itu yang paling dekat dengan 2,0 adalah A, B. Nah, karena A, B ini ada di kurva Y sama dengan akar X, maka pasti A, B ini memenuhi persamaan ini kan. Persamaan di akar X. Makanya aku substitusi nilainya Y itu jadi B dan nilai X-nya jadi A. Oh, oke, makasih ya, Kak. Oke. Yang lain gimana, aman? Kalau aman aku lanjut dulu ya. Oke, lanjut nomor 2 dulu. Nomor 2 itu soalnya diberikan fungsi fx sama dengan 1 plus 3x² min 2x pangkat 3. Lalu kita suruh mencari beberapa hal yaitu fungsi naik, fungsi turun, titik ekstrim relatif, kecekungan, titik belok, dan juga sketsa. Oke, fungsinya itu fx sama dengan 1 plus 3x². Ah, benar. Fx sama dengan 1 plus 3x² dikurangi 2x pangkat 3. Nah, yang soal pertama, yang A, kita kan diminta mencari fungsi naik dan fungsi turun.
Nah, untuk fungsi naik dan fungsi turun, kita bisa mengamatinya dari turunan pertamanya. Kalau fungsi naik itu ketika turunan pertamanya lebih dari nol. Kalau fungsi turun dia itu f aksen x-nya kurang dari nol. Nah, coba kita cari f aksen x-nya dulu. F aksen x-nya itu adalah turunan dari ini. Kita turunkan hasilnya, satu turunan pertamanya adalah nol, 3x kuadrat turunan pertamanya adalah 6x, 2x pangkat 3 turunan pertamanya adalah 6x kuadrat. Nah, coba kita cari pembuat nol dari masing-masing ini. Eh, untuk pembuat nolnya adalah 6x minus 6x kuadrat sama dengan nol. Di eh, difaktorisasi hasilnya 6x dikalikan 1 minus x sama dengan nol. Lalu diperoleh ada dua nilai x yang memenuhi persamaan ini, yaitu x sama dengan nol atau 1 min x sama dengan nol, x sama dengan 1. Nah, dari sini kita cek eh, pakai koordinat kartesius, cek nilai masing-masing interval. Misal ini nol, ini 1. Nah, coba kita masukin nilainya, misal -1 misal. Ketika -1 disubstitusi ke sini hasilnya 6 kali -1, hasilnya -6 dikurangi 6 kali -1 kuadrat, hasilnya -6, hasilnya ini negatif. Yang setengah, misal masukin setengah, 6 kali setengah 3 dikurangi 6 dikali seperempat, min 6 per 4. Jadi 3 dikurangi 6 kali seperempat, hasilnya 3 min 3 per 2. Ini masih positif. Jadi yang tengah ini positif. Yang terakhir ini misal kita masukin 2, hasilnya 0 plus 12. 12 minus 24. 12 minus 24 kan hasilnya negatif ya. Maka di sini negatif. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dia itu turun turun pada interval eh x kurang dari nol dan x lebih dari 1. Lalu dia naik pada interval di antara nol sampai 1. Nah, gitu. Ini hasilnya, fungsi naik dan fungsi turunnya. Lalu untuk yang kedua, kita diminta untuk menentukan titik ekstrem relatif. Nah, titik ekstrem relatif itu diperoleh dari eh, nilai stasionernya dan kita cek menggunakan turunan keduanya. Yang B, titik ekstrim. Nah, titik ekstrim kan ada dua ya teman-teman. Ada titik ekstrim minimum dan juga maksimum. Nah, misal kita mau cari titik ekstrim minimum minimum relatif, itu caranya adalah dengan kita cari dulu nilai-nilai yang memenuhi f aksen x. F aksen x sama dengan nol itu ada x sama dengan berapa aja. Lalu kita ngeceknya pakai f double aksen x atau turunan kedua dari fungsinya harus lebih dari sama dengan nol. Kalau maksimum relatif itu kebalikannya. Maksimum relatif yaitu f aksen x sama dengan nol. Lalu kita ceknya dengan cara f double aksen x-nya apakah dia memenuhi eh, f double aksen x kurang dari nol. Nah, misal kita implementasikan konsep ini ke soal kita, maka diperoleh bahwa f aksen x sama dengan nol, nilai yang memenuhi
F aksen sama dengan nol. Ini sama aja biasanya disebut dengan nilai atau titik stasioner ya biasanya. Titik stasioner. Nah, itu ada pembuat nol dari f aksen x tadi. Tadi kan f aksen x-nya itu 6x min 6x kuadrat kan. Fx sama dengan 6x min 6x kuadrat. Nah, ini harus sama dengan nol. Maka 6x dikalikan 1 min x. Maka diperoleh x-nya sama dengan nol dan juga x-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita cek apakah yang mana yang maksimum relatif dan mana yang minimum relatif. Maka coba cek yang minimum relatif dulu. Nggak bisa gitu sih. Kita cek satu-satu dulu. Ketika x sama dengan nol, maka f double aksen x itu kan diperoleh dari turunan dari 6x min ini kan. 6x min 6x kuadrat ini kan. Maka hasilnya adalah turunan dari 6x adalah 6, turunan dari 6x kuadrat adalah 12x. Nah, kita masukkan f double aksen ketika x-nya itu sama dengan nol. Maka hasilnya adalah 6 min nol sama dengan 6. Nah, karena dia lebih dari nol, maka dia itu termasuk dalam minimum relatif. Nah, kan kita udah ketemu ya, minimum relatifnya dicapai ketika x-nya sama dengan nol. Maka kita harus cari tahu dulu nilai y-nya itu berapa. Ketika x sama dengan nol, maka nilai f0 itu adalah kita masukkan ke persamaan yang awal banget yang di sini 1 + 3x² min 2x pangkat 3. Nah, ketika x-nya ini sama dengan nol, maka hasilnya kan 1. Artinya f0 itu sama dengan 1. Maka di sini kesimpulannya titik minimum relatifnya, titik minimum relatif adalah 0,1. Nah, lanjut kita cek yang titik keduanya, yaitu x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1, sama kayak tadi kita masukin ke f double aksen x-nya. Maka f double aksen 1 itu sama dengan 6 dikurangi 12. Hasilnya adalah -6. Nah, maka dia termasuk dalam maksimum relatif. Relatif. Nah, dari sini kesimpulannya yaitu eh oh ya, masih belum. Kita harus menentukan dulu ketika x sama dengan 1 nilai y-nya itu berapa. Ketika x sama dengan 1 maka f1-nya itu sama dengan, coba cek fungsi awal banget. Misalnya kita masukin 1, maka 1 ditambah 3 4, 4 kali 2 2. Maka S1-nya itu sama dengan 2. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa titik maksimum relatif itu ada pada 1,2. Nah, ini udah diperoleh hasil dari yang B. Sekarang yang C itu soalnya tentukan selang kecekungan fungsi fx dan titik belok. Nah, untuk selang kecekungan dan titik belok itu bisa menggunakan turunan kedua juga. Sekarang yang C, selang kecekungan dan titik belok. Nah, yang pertama bisa cari dulu titik beloknya aja. Untuk titik belok itu diperoleh dengan f double aksen x sama dengan nol. Titik belok f double aksen x sama dengan nol. Maka f double aksennya itu kan 6 min 12x. 6 min 12x sama dengan nol. Maka 12x sama dengan -6, x-nya sama dengan setengah. Nah, jadi titik beloknya itu diperoleh ketika x sama dengan setengah. Lalu kita cari y-nya. Y-nya itu sama dengan f
setengah. Maka diperoleh 1 plus 3 kali 1/4 kuadrat plus 3 dikalikan setengah dikuadratkan dikurang 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. 2 kali setengah pangkat 3. Hasilnya adalah 1 ditambah 3/4 dikurangi 2/8. Maka diperoleh 1 plus 3/4 dikurang 1/4. Hasilnya adalah 1 tambah 3/4, 7/4 dikurangi 1, 6/4. Atau sama dengan 3/2. Maka beloknya adalah setengah koma 3/2. Nah, lanjut selang kecekungan. Nah, selang kecekungan itu juga diperoleh dari turun keduanya. Selang kecekungan. Kita kan udah tahu kalau titik beloknya itu X sama dengan setengah. Nah, makanya di sini dipakai lagi. F double aksen X itu apakah lebih dari atau kurang dari nol. Maka di sini kan diperoleh bahwa tadi kan X-nya itu yang memenuhi bahwa X-nya adalah setengah. Maka kita cek pakai garis yang ini setengah. Kalau kurang dari setengah, misal kita masukin nol, hasilnya adalah 6 min nol, hasilnya positif. Nah, untuk yang sini artinya negatif. Karena misal kita masukin 1, di situ hasilnya 6 min 12, hasilnya min 6. Maka diperoleh bahwa eh cekung ke atas ketika X kurang dari setengah dan cekung ke bawah ketika X lebih dari setengah. Nah, gitu. Sekarang yang ke D, kita kan diminta mengilustrasikan. Nah, caranya itu dari info-info yang tadi kita jadi ini sebagai acuan buat menggambar. Jadi kan ada beberapa hal yang udah kita ketahui yaitu titik stasioner, eh, titik belok dan sebagainya. Sekarang tentukan dulu titik stasionernya itu. Nah, ini maksimum relatifnya ada di mm, 0,1, 1,2. Ditandain dulu. 0,1 anggaplah di sini. 1,2 misal 1,2. Dan di sini misal ini maksimum relatif, yang ini minimum relatif. Lalu udah ambil itu aja. Dan ini kan turun pada interval X kurang dari nol dan X kurang dari 1, X lebih dari 1. Maka di sini tuh kurang lebih grafiknya nanti akan turun di X kurang dari nol. Maka di sini akan seperti ini. Lalu dia akan naik sedikit di sini. Karena dia kan fungsi naik ya di antara 0 sampai 1. Ini 1, ini 0. Lalu dia akan fungsi turun lagi. Nah gitu. Mungkin ini gambaran kasarnya ya teman-teman. Dari soal yang ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, tadi Kak yang titik ekstrem. Yang B ya, yang titik ekstrim ya. Yang ini. Ya itu, tadi minimum relatif, maksimum relatif. Kayak kehilangan fokus, Sis. Kayak aku kayak berusaha dengerin tapi kayak nggak bisa, susah pahamin di situ. Iya. Nah, untuk maksimum relatif ini kayak kita cari titik maksimum dalam fungsi itu. Bentar aku coba gambarin ya ilustrasinya. Nah, ini aja pakai gambar yang udah digambar tadi. Nah, tadi kan aku bilangnya bahwa 0,1 itu adalah titik minimum relatif. Kenapa minimum relatif? Karena di sini kan ada titik yang paling bawah dari fungsi kan. Yang mana dia itu minimum relatif. Sementara minimum globalnya itu kan kita nggak tahu ya karena dia sampai tak hingga. Nah, di sini dia itu sebagai minimum relatifnya. Untuk maksimum relatifnya itu adalah 1,2 kan tadi. 1,2 yaitu ada di sini. Dia maksimum relatif dari fungsi itu. Gitu. Masih ada yang dibingungin kah?
Lihat dong tadi tuh catatan titik ekstremnya masih kurang paham. Ini. Ini kayak cara mencarinya. Jadi itu di grafik tujuan titik ekstrem apa sih? Eh, graf, maksudnya? Tujuan cari titik ekstrem apa? Biar kita tahu dia itu yang bagian puncaknya itu mana. Ini kayak titik-titik puncaknya. Minimum itu titik puncak yang ada di bagian titik lembah ya namanya kalau turun ke bawah itu. Kalau maksimum itu kan sebagai puncaknya. Nah, nanti ketika kita tahu lembah dan puncaknya, kita bisa menggambarkannya. Kayak sebagai acuan kita buat menggambar gitu. Maksimum relatif tadi gimana? Maksimum relatif, cara menggambarnya atau tujuan mencarinya. Itu kayak input angka. Nggak, Heeh. nggak ngerti aku. Ini tuh maksimum relatif kita bisa cari dengan cara kita cari nilai yang memenuhi f aksen x sama dengan nol. Nah, ketika kita udah dapat nilai-nilainya f aksen x sama dengan nol, lalu kita uji dengan cara apakah ketika x tersebut dimasukin ke turunan kedua dari fungsinya itu memenuhi f double aksen x kurang dari nol. Itu. Eh, Lihat dong, aku mulai catatannya masih gak paham. Catatan yang mana? Ini Ini ya. scroll ke bawah dong. Ini. eh Minimum relatif karena apa? Karena dia memenuhi f double aksen x lebih dari nol. Titik stasiun itu kenapa dibilang titik stasioner? Karena f aksen x itu namanya titik stasioner yang memenuhi f aksen x sama dengan nol. Lihat dong catatan yang maksimum relatif Ini. X1 Iya, x sama dengan satu. dari nyari cekungan tadi. Dari nyari interval naik turun. Ini ya, itu kan f aksen x ya. F aksen x-nya tuh kan ini. Nah, kita nyari x yang memenuhi ini. Nilai x yang memenuhi ini agar sama dengan nol. Tadi kan diperoleh x sama dengan nol dan juga x sama dengan satu. Nah, lalu kita cek dengan turunan keduanya buat cari minimum relatif dan maksimum relatifnya gitu. Ini juga input angka pada fungsi yang paling awal. Ini f satunya ini dicek. Oh ya, ini f aksen f double aksen x ini. Oh enggak, yang ini ya, yang nyari titiknya ya. Ini diinputkan ke fungsi yang awal buat nyari titiknya, buat nyari y-nya. Kalau yang ini kan kita ngecek dia maksimum relatif atau enggaknya ya. Setelah kita tahu dia maksimum relatif, maka kita cari y-nya itu berapa. Untuk nyari y-nya itu dengan fungsi yang awal banget, yang si soal yang ini. Cari Y untuk maksiminnya. Itu nyari titik aja sih, nyari titik y-nya. Enggak cuman nyari itu kayak eh bisa dipakai ke yang lain juga. Ini kan nyari titik maksimum relatif kan, kita udah tahu nilai x-nya berapa. Nah, buat nyari y-nya itu dengan cara memasukkan x-nya ke fungsi awalnya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jadi ini karena kita udah ketemu ketemu maksimum relatif itu kalau kita gambar gambar grafiknya itu jangan kalau kita mau kayak naik turun turun naik itu jangan ke bawah. Maksudnya ini kalau mau lihat gambar aslinya itu
Bentar. Jadi itu kayak eh max relatif aku lihat itu y-nya 2. Jadi kalau kita mau itu kan dari atas. Berarti kalau naik itu jangan sampai lebih dari 2. Iya, benar. Dan itu kan itu mau turun itu berarti setelah satu boleh turun selamanya. Iya, turun selamanya itu. Sesuai dengan kita cari tadi fungsi naik dan fungsi turunnya di interval berapa. Terus itu kalau yang cekung tuh, itu Yang mana? Yang cekung ini. yang cekung itu bukan tadi kan kita dapat cekungnya itu naiknya itu sebelum setengah, turunnya setelah setengah. Cekung itu kayak arah cekungannya itu ke atas atau ke bawah, bukan arah grafiknya. Oh, Nah, lihat di sini kan sebelum X sama dengan setengah dia kan cekung ke atas kan. oh, Setelah X sama dengan setengah dia cekung ke bawah. oke. Oke, ini gambar grafiknya kalau mau lihat yang lebih rapi. Yang lain apakah aman? Mungkin buat yang mau nanya satu orang lagi kalau misalnya masih ada yang mau bertanya. Mungkin karena udah nggak ada yang mau bertanya bisa langsung lanjut ke soal yang berikutnya, Mas. Oke. Selanjutnya ada soal nomor 3 itu terkait ini terkait integral. Soalnya itu ini. Jadi yang pertama perintahnya adalah kita diminta untuk menguraikan fungsi yang ada di soal yaitu mutlak 3x min 3 dalam fungsi sepotong-sepotong. Nah, yang dimaksud fungsi sepotong itu dari definisi mutlaknya. Jadi 3x min 3 itu kalau dalam fungsi sepotong-sepotong itu adalah ini nilainya min 3x min 3 yaitu ketika x-nya kurang dari nol dan juga oh maaf x-nya kurang dari satu. Yang ini 3x min 3 ketika x-nya lebih dari sama dengan satu. Nah, untuk nyari ininya gimana, kayak satu, satu gitu gimana caranya, kita cari pembuat nol dari ini. Pembuat nol dari 3x min 3 itu kan 3x min 3 sama dengan nol, maka 3x sama dengan 3, x-nya sama dengan satu. Nah, nilai x sama dengan satu ini kita yang jadiin batasnya di sini. Nah, jadi udah selesai yang A itu tinggal menguraikannya dalam fungsi sepotong-sepotong lalu menghitung integral 0 sampai 4 dari 3x min 3 dx. Ini hasilnya dx ya, bukan dt. Ini dx. Nah, untuk cari integralnya, integral 0 sampai 0 sampai 4, ya 0 sampai 3x min 3 mutlak 3x min 3 dx. Nah, caranya kita harus cari sesuai dengan definisi mutlak yaitu dengan masing-masing intervalnya. Jadi ketika x-nya kurang dari satu, kita harus pakai fungsi yang min 3. Kalau yang x lebih dari sama dengan satu, maka kita pakai fungsi yang 3x min 3. Jadi kita pecah integralnya di interval 0 sampai satu, yang mana yang kurang dari satu, maka kita pakai yang minus 3x min 3 dx. Lalu setelahnya kita lanjut intervalnya dari satu sampai batas akhirnya 4. Maka di sini. Nah, fungsinya kita pakai yang bawah 3x min 3. Maka hasilnya adalah min ini coba di ini dulu aja. Min 1 0 sampai 1 minus 3x plus 3 dx ditambah integral 1 sampai 4 3x minus 3 dx. Maka hasilnya adalah min 3x ketika diintegral hasilnya min Kalau Kak, 3 per kakak 2 putus. x kuadrat ditambah 3x dengan batasnya itu dari 0 sampai 1. Oh ya, udah aman sekarang. Oke, lanjut dulu ya.
3/2 X kuadrat minus 3X. Nah, di sini batasnya adalah satu. Lalu ketika kita udah tahu bentuknya seperti ini, kita tinggal substitusi nilai batas atas dan juga batas bawahnya. Ini hasilnya minus 3/2, batas atasnya itu satu, dikuadratkan ditambah 3 kali satu. Lalu yang kedua, ini kan karena batas bawahnya itu nol, maka pasti hasilnya itu nanti nol. Jadi batas bawahnya nggak perlu ditulis. Lalu yang kedua, ada 3/2, 4 dikuadratkan, dikurangi 3 kali 4. Lalu Permisi, Mas. batas bawahnya yaitu 3/2 kali satu kuadrat dikurangi 3 kali satu. Permisi, Mas. Iya, Ini untuk share screen-nya belum gerak, Mas. sekarang udah belum? Udah cuman agak nge-lag sih, Mas. Oh, benar ya. Sekarang udah aman belum? Halo? Nah, ini Atau masih nge-lag? masih kayak baru jalan gitu, Mas, share screen-nya. Oh, coba ya aku lanjut. Plus Hmm. 3/2 kali 16 dikurangi 12. Udah aman kah atau masih putus-putus? Untuk sekarang udah aman sih, Mas. Cuman emang agak lama aja dia ininya. Oh, oke. Oke, lanjut dulu aja ya. Ini hasilnya min 3/2 ditambah 3 ditambah. Ini bisa disederhanain jadi 8 kali 3, 24 kurangi 12, hasilnya 12 dikurangi 3/2 ditambah 3. Nah, di sini yang 3/2 kita jadiin satu, min 3/2 dikurangi 3/2 ditambah 3 ditambah 15. Ini kan 12 tambah 3, 15. Hasilnya di sini adalah min 6/2 ditambah 18. Sama dengan minus 3 ditambah 18, atau jawabannya adalah 15. Nah, gitu. Dari soal nomor 3 ini apakah ada yang ingin ditanyakan ya? Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic aja ya. Mau nyatet, Kak. Oh, boleh. Apakah ada yang ingin ditanyakan yang lain? Mungkin bisa dilanjut, Mas, ke soal yang selanjutnya. Oke. Oke, lanjut dulu ya karena belum ada yang ditanyakan. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini terkait bilangan kompleks yang mana kita diminta untuk mengubah
Z sama dengan ini menjadi bentuk Z sama dengan A plus BI. Nah, eh caranya kita cari tahu dulu bentuk dari masing-masing ini dalam Z sama dengan R cis theta, karena ketika kita pakai Z sama dengan R cis theta itu kita bisa langsung mengoperasikan ke ketiga dari masing-masing bilangan kompleks ini. Daripada kita memangkatkan 12 dulu, mending kita cari satu-satu lalu kita pangkatkan 12 dalam bentuk R cos theta, R cis theta. Maka caranya adalah yang pertama pakai yang 1 plus I pangkat 12 dulu. Nah, 1 plus I itu kita, apabila dicari nilai R dan juga tetanya itu caranya dengan R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kan Z sama dengan A plus BI kan. Yang mana A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 1. Maka R-nya itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat yang mana hasilnya akar dari 2. Nah, untuk cari nilai A-nya, untuk cari nilai tetanya kita bisa pakai persamaan A sama dengan R cos theta yang mana A-nya itu sama dengan 1 dan R-nya itu sama dengan akar 2 cos theta. Maka tetanya itu sama dengan setengah akar 2. Cos tetanya itu setengah akar 2, maka tetanya itu kemungkinan 45 derajat. Nah, untuk memastikan lagi, kita cek pakai B sama dengan R sin theta. Nah, B sama dengan R sin theta itu kan sama ya, setengah akar 2 itu sama dengan sin tetanya. Maka dari sini dapat dipastikan bahwa nilai tetanya itu sama dengan 45 derajat, atau ini sama aja kayak pi per 4. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa eh, I1 plus I pangkat 12 itu bisa kita tuliskan sebagai itu sama dengan R dikalikan cos theta plus I sin theta. Nah, kenapa kita ubah jadi seperti ini? Karena dalam bilangan kompleks itu kita bisa cari langsung pangkat dari N sebuah bilangan kompleks ketika bentuk itu dalam bentuk atau bisa dilihat dari rumus yang ini. Yang ini. Nah, nah, karena ada persamaan ini maka kita bisa langsung mencari Z pangkat N-nya. Yaitu caranya dengan R pangkat N yaitu R pangkat 12 dikalikan cos 12 theta ditambah I sin 12 theta. Lalu kita berikan nilai dan juga theta yang udah kita tadi. Nilai R sama dengan akar 2. Maka di sini adalah akar 2 dipangkatkan 12. Ini akar 2 dipangkatkan 12 dikalikan cos 12 kali tetanya tadi pi per 4, 12 pi per 4 ditambah I sin 12 pi per 4. Nah, di sini hasilnya adalah 2 pangkat akar 2 pangkat 12 kan sama aja kayak 2 pangkat 12 per 2. Untuk cos 12 pi per 4 hasilnya cos 3 pi yang ini plus I sin 3 pi. Maka hasil akhirnya itu adalah 2 pangkat 6 cos 3 pi plus I sin 3 pi. Nah, ini. Sementara disimpan dulu yang ini lanjut ke yang bentuk keduanya yaitu 1 plus I akar 15. 1
plus I akar 3 dipangkatkan 16. 1 I akar 3 pangkat 16. Nah, dari sini sama kayak yang tadi kita cari R-nya dulu. R-nya itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari 1 ditambah 3 sama dengan akar 4 atau sama dengan 2. Untuk cari tetanya bisa dicari pakai A sama dengan R cos theta. A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 2, berarti setengah sama dengan cos theta. Untuk yang B-nya bisa dipakai juga yaitu B sama dengan R sin theta. B per R itu kan akar 3 per 2 sama dengan sin theta. Nah, makanya dari sini bisa didapatkan bahwa tetanya itu sama dengan 60 derajat atau sama dengan pi per 3. Nah, karena udah tahu pi-nya tetanya sama dengan pi per 3, maka diperoleh bahwa I 1 plus akar 3I akar 3I pangkat 12 pangkat 16 1 plus I akar 3 pangkat 16 itu sama dengan R pangkat 16 yaitu 2 pangkat 16 dikalikan cos pi ini 16 pi per 3 ditambah I sin 16 pi per 3. Nah, udah dapat bentuk uh, cisnya, maka lanjut ke yang selanjutnya yaitu yang bagian penyebutnya, yaitu penyebutnya adalah min 1 plus I pangkat 32. Min 1 plus I pangkat 32. Nah, ini kita cari dulu R-nya berapa. R-nya sama dengan akar dari koefisiennya ini, nilai A-nya yaitu min 1. Min 1 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Nah, diperoleh bahwa akar dari 1 tambah 1 yaitu akar 2. Untuk R-nya bisa, untuk θ-nya bisa dicari dengan cara A sama dengan R cos theta. Hasilnya A-nya min 1, R-nya akar 2 cos theta. Maka cos theta itu di sini min setengah akar 2. Yang satunya lagi pakai B sama dengan R sin theta. Nah, kenapa cari dua-duanya? Karena kita biar bisa tahu tetanya ini ada di internal berapa dan kita bisa menentukan tetanya itu berapa. B-nya sama dengan 1 akar 2 sin theta. Sin theta sama dengan setengah akar 2. Nah, kita harus tahu theta theta berapa yang theta ini ada berapa, ada pada kuadran berapa ketika sinnya positif dan cosnya negatif. Nah, di sini ketika sinnya positif dan cosnya negatif, maka dia ada di interval kedua, jadi di antara 90 derajat sampai eh, 180 derajat. Nah, makanya dia ada di selang ini. Nah, pada selang ini yang nilainya sin theta itu setengah akar 2 yaitu adalah theta sama dengan 135 derajat atau sama dengan 3 pi per 4. Nah, maka tetanya diperoleh 3 pi per 4. Selanjutnya dicari lagi yang min 1 plus plus I pangkat 32 itu sama dengan R-nya kita pangkatkan 32 yaitu akar 2 dipangkatkan 32 cos 32 kali 3 per 4 pi ditambah I sin 32 kali 3 per 4 pi. Nah, di sini 4 sama 32 kan bisa disederhanakan, jadinya 4-nya hilang, 32-nya sisa 8. Lalu diperoleh hasilnya adalah 2 pangkat 16 dikalikan cos 24 pi ditambah I sin 24 pi. Nah,
ketika kita udah tahu masing-masing nilainya, maka kita bisa nilainya. Nah, di sini eh juga ada persamaan yang itu dapat membantu kita untuk menyelesaikan ini, yaitu persamaan atau teorema de Moivre. Nah, tadi kan ada tiga bilangan kompleks ya. Lalu kita jadiin satu semuanya di sini. Maka nilai Z-nya, maka nilai Z-nya tadi kan satu plus I pangkat 12. Satu plus I pangkat 12 dikalikan satu plus 3 akar 3 I pangkat 12, pangkat 16. Plus akar 3 I dipangkatkan 16 dibagi min satu plus I pangkat 32. Nah, di sini bisa langsung pakai ini. Langsung kita kalikan semua R-nya di depan, yaitu R dari satu plus I pangkat 12 itu kan eh 2, 2 pangkat 6. Maka di sini ada 2 pangkat 6 dikalikan dari sini itu kan jadi kan 2 pangkat 16. Kalau min satu plus I itu R-nya tadi 2 pangkat 16 juga. Maka di sini 2 pangkat 16. Misalnya cos-nya di bawah aja. Di sini 2 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat 16 per 2 pangkat 16 dikalikan cos. Nah, di sini kan kata De Moivre itu tetanya ditambahkan kalau misal perkalian, kalau pembagian itu dikurangi. Maka teta satu tambah teta 2 yaitu 3 pi ditambah 16 pi per 3. 3 pi plus 16 pi per 3 dikurangi dengan 24 pi. Sama untuk I-nya plus I sin 3 pi plus 16 pi per 3 min 24 pi. Nah, di sini hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikalikan cos 16 pi per 3 dikurangi 21 pi ditambah I sin 16 pi per 3 dikurangi 21 pi. Lalu diperoleh hasilnya adalah eh, 2 pangkat 6 cos ini 16. Ini kan 21 biar sama penyebutnya jadinya 63. Berarti 16 pi dikurangi 63 per 3. Ini dapat. Lalu yang I-nya adalah I sin 16 pi min 63 pi per 3. Maka diperoleh 2 pangkat 6 itu sama aja kayak 64 dikalikan cos 16 kurangi 63. 63 dikurangi 16 hasilnya adalah 7, 47 minus 47 min 47 pi per 3 ditambah I sin min 47 per 3 pi. Nah, ini kan diminta untuk menentukannya dalam bentuk eh, A plus B ya. Makanya kita harus cari nilai cosnya itu berapa. Nah, untuk yang ini harus pakai kalkulator agar tahu nilai cosnya ini berapa. Kalau misal nggak udah pakai kalkulator nanti bisa langsung disebutkan 64 cos min 47 pi per 3 ditambahkan 64 64 sin min 47 per 3 pi i. Nah, gini. Ini udah jawabannya.
apabila yang diminta itu Z sama dengan A plus BI. Dari sini ada yang tanyakan? Kak, Iya, lihat jawaban akhirnya dong tadi. ini. Itu cause-nya beri negatif aja. Iya, Oke. kalau dicari positifnya juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi Kak, negatif pun nggak apa. Iya. aku diajarin dosen itu kayak cari derajat untuk ya itu kayak misalnya itu coba tadi yang ke atas sedikit. Nah, ini misalnya itu di I1 tambah -1 tambah I pangkat 32. Mm-mm. Itu bisa saja dicari R-nya itu kan akar 2. Terus itu aku diajarinnya begini nih. Itu tan pangkat -1 Y per X. Jadi kayak tan 1 per -1 pangkat -1. Itu juga bisa nggak? Oh bisa. Ini kan caranya gini kalau mau pakai langsung tan ya. Iya, Langsung pakai tan itu caranya eh, B per A. Kalau misal ini kan tadi aku udah tahu ya kalau ada A sama dengan sesuatu dan B sama dengan sesuatu. Nah dari sini kita bisa jadiin dia sebagai tan. Yaitu caranya dengan bagi B dengan A. Nah hasilnya itu R sin theta dibagi R cos theta. Yaitu sama dengan tan theta. Nah, karena tan theta sama dengan B per A, sebentar aku kotain dulu biar nggak rancu. Nah, karena kita udah tahu bahwa tan theta itu sama dengan B per A, maka di sini diperoleh bahwa B theta itu sama dengan tan inverse B per A. Nah, tadi kan kamu bilangnya ini kan ada -1 plus 1 plus I kan, makanya hasilnya tetanya itu tan inverse 1 per -1 gitu. itu pas hitung apa ya persamaan semua unit-unitnya itu bisa tan -1 kan? Iya, bisa, semuanya bisa kok. Terus ini kayak air cost segala-segala itu supaya lebih apa ya, teliti. Itu ada beberapa caranya buat nyari datanya. Kayak kamu bisa langsung pakai tan ini, bisa juga pakai yang satu-satu. Minusnya kalau kamu pakai yang A sama dengan R cos theta sama B sama dengan R sin theta, itu kalau kalian harus cari benar-benar dua-duanya. Biar tahu tetanya itu ada di kuadran berapa gitu. Ini ini supaya misalnya kayak jangan sampai tan totalnya kuadran 4 padahal costnya padahal costnya negatif. Hmm. Ini nggak mungkin kuadran 4 kok kalau kalau C-nya positif dan cosnya negatif kan nggak mungkin kuadran 4 ya. Ini pasti kuadran 2 kan masing-masing di masing-masing kuadran itu sin cos itu punya cirinya masing-masing ya. Yang kutanya itu kan ini kan kalau tan -1 itu kan per A itu kan -1. Jadi itu kan kita langsung tahu itu 135 derajat. Tapi bisa saja itu sampai 315 juga Em, eh Bentar. Tan itu negatif di dua dan 4. iya 2 dan 4. Sebenarnya ini tuh langsung pakai yang di antara ini aja sih yang antara 0 sampai 180 derajat tauku atau sampai itu ya. Setauku cuma sampai situ sih biasanya. Belum pernah nemu aku yang soal sampai ke itu. Nah, kalau emang kamu ragu ya caranya pakai yang A sama B ini. Ketika udah dapet tanya, tetap pakai yang A sama B ini. Atau enggak, kamu cari A-nya itu berapa, biar nanti tahu. Oh ya, kalau tanya di sini negatif, kan belum tentu itu di kuadran 2 kan, jadi kuadran 4. Untuk lebih meyakinkan lagi, kamu pakai yang A. Kalau cosnya itu positif, berarti kan dia
di kuadran 4 kan. Kalau negatif berarti dari kuadran 2, ya cos yang negatif itu di kuadran 2. Itu kan kamu harus pakai dua contoh biar nanti bisa mastiin dia di kuadran 1, 2 atau 3 atau 4. Ya, sebenarnya sama aja sih caranya. Kalau pakai sin, cos atau tan, tetap harus nyari dua-duanya buat mastiin dia benar-benar di kuadran itu. Udah aman belum, Sebastian? Lihat tuh jawaban akhirnya belum tulis. Ini ya jawaban akhirnya. Ini sebenarnya karena kan kita nggak karena nanti di EAS kan nggak boleh bawa kalkulator ya. Nanti kalau emang ada perhitungan yang sudutnya itu benar-benar susah, mending langsung gini aja nggak apa-apa sih. Soalnya kan nggak mungkin ya kita nyari cos yang itu bukan sudut istimewa kayak 30, 60, 45. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ketemu nilai eksaknya berapa. Kalau mau jawaban eksaknya, hasilnya itu ini. Z sama dengan 32 ditambah bentar-bentar. Coba kalkulator dulu. Hasilnya ini 32 ditambah yang I-nya itu sin minus 47 kali 60 tambah 55,43 I. Nah, ini hasil akhirnya. Kalau misal pengen dihitung manual, hitung sampai A plus BI. Ada yang tanyakan nggak? Ini ada yang angkat tangan, Mas. Mungkin Husam bisa disampaikan pertanyaannya. Mungkin bukan pertanyaan sih Kak, lebih ke mungkin nambahin untuk yang terkait tadi perhitungan menggunakan tan tadi, tan pangkat minus satu. Nah itu kok misalkan dari yang aku temuin, kan kok misalkan pakai tan minus satu, nanti kemungkinannya bisa dua kan ya, bisa ada yang kayak misalkan tadi di kuadran 3 atau di kuadran 2 atau kuadran 4 gitu kan. Nah kok yang aku temuin itu cara nentuin dia kuadran yang mana, itu lihat A sama B-nya. Kalau misalkan eh apa A-nya positif, berarti kan cos-nya positif. Berarti dia di kuadran 4 gitu. Terutama kalau Oh, misalkan eh sin-nya negatif gitu. Misalkan kayak gitu. Mungkin gitu aja. Terima kasih ya. oke, terima kasih Husam. Oh ya, tadi bener ya kata Husam. Tadi bisa dilihat dari A sama B-nya berapa. Nah, di sini kan juga udah bisa kita lihat ya di bagian bilangan kompleksnya. Ini kan A-nya itu negatif, B-nya itu positif. Nah, kalau bilangan kompleks itu kan bisa digambarkan dalam koordinat kartesius ini ya. Kalau A-nya positif, ini kan realnya. Yang ini bagian imajinernya biasanya. Kalau misal negatif dan positif, maka di bagian ini realnya negatif sama ini positif. Nah gitu bisa pakai pakai sifat-sifat dari kompleks juga nanti selain nyari sudutnya berapa. Ada yang mau tanyakan lagi teman-teman?
Mungkin karena belum ada yang nanya lagi, bisa lanjut ke soal selanjutnya, Mas. Oke, lanjut ke soal yang terakhir ya. Ini tentang matrix. Yang mana biasanya kalau di EAS itu munculnya soal terkait nyari determinannya. Ini belum tentu soalnya pakai grammar ya nanti kalau di eh, EAS. Tapi ini pernah keluar juga di beberapa tahun lalu. Jadi kemungkinan juga bisa jadi soalnya itu pakai metode grammar. Nah ini yang nomor 5. Untuk cari grammar itu kan kita nyari determinannya ya. Determinan dari misal determinan A. Determinan A itu ya matriks yang ini, matriks dari persamaan linearnya, yaitu x1, x2, x3, x4-nya itu determinan A. Kalau grammar biasanya kita eh, lihat dulu yang dicari itu, yang dimau itu variabelnya berapa yang mau ditemukan. Di sini kan x3, maka yang kita pakai di sini itu determinan dari A3. Matriks A3 ini maksudnya matriks yang mana itu kolom ketiganya itu kita ubah menjadi nilai-nilai dari hasilnya ini. Nah, nanti kita bisa tahu bahwa X3-nya itu sama dengan determinan dari A3 dibagi dengan X3, determinan A. Nah, untuk matriks A sendiri itu matriks dari ruas kirinya, yaitu yang satu di sini, 1, 0, 4, 1, kayak koefisien dari masing-masing variabelnya ini. Yang keduanya yaitu 1, 2, 0, 3, 2. Yang ke baris ketiga itu yaitu 5, 1, 2, 1. Yang baris keempatnya 4, 0, 6, 1. Nah, untuk nyari determinan dari determinan A ini itu kita bisa pakai yang namanya ekspansi kofaktor, yaitu kita ngambil, misal kita ngambil nilai ini lalu kita nyari matriks yang mana, cari determinan matriks yang mana tidak sebaris dan tidak sekolom dengan nilai tersebut. Ini kan eh oh iya, bukan gini. Sebenarnya kita nyari eh, salah satu baris atau kolomnya buat kita jadikan faktornya itu yang di sini misal. Cara cara milih baris atau kolomnya itu kalian cari yang itu paling mudah, yang mana salah satu ciri-cirinya itu dengan yang banyak nilai nolnya. Atau bisa dicari dengan yang memiliki nilainya itu kecil-kecil, misal 1, 2, 1, 1 ini. Nah, karena ini ada yang satu baris, satu kolom itu banyak nilai nolnya, maka kita pakai kolom yang kedua. Maka determinan A-nya itu bisa dipakai dengan ini. Nah, untuk kofaktornya itu kita harus nyesuaiin tandanya juga. Yang mana itu biasanya selang-seling, yaitu plus, ini minus, plus minus, plus minus, minus, plus minus, plus minus. Nah, ini yang bagian min satu ini kebetulan minus. -1 dikalikan matriks yang tidak sebaris dan sekolom, maka kita ambil yang bukan dari kolom kedua atau baris ketiga dari -1 ini, maka ambil yang baris pertama yaitu 1, 4, 1, ambil yang ini 2, 3, 2, ambil yang satu lagi 4, 6, 1. Dari sini kita bisa lakukan hal yang sama pakai yang matriks yang paling kanan ini, kolom yang paling kanan, yaitu -1 dikalikan 1 dikalikan matriks 2, 3, 4, 6 dikurangi 2 kali 1, 4, 4, 6 ditambahkan 1 dikalikan 1, 4, 2, 3 ini. Jadi beroleh determinan A-nya ini sama dengan -1 dikalikan 12 minus 12 dikurangi 2 dikali 6 min 16 ditambah 1 dikali 3 min 8. Nah, hasilnya di sini
minus satu, nol, minus 2 dikalikan minus 10, ditambah satu kali minus 5. Hasilnya adalah minus satu dikalikan 20 min 5. Hasilnya adalah 15. Min 15. Nah, ketika udah diperoleh determinan A-nya, selanjutnya dicari determinan A3-nya. Nah, A3-nya dulu. Di sini A3-nya itu adalah matriks yang ini. Matriks yang nanti kolom ketiganya diganti sama nilai yang paling kanan ini. Ditulis dulu yang bukan kolom ketiga itu 1, 0, 1. Baris pertama itu 1, 0. Yang kolom ketiga kosong, 1. Selanjutnya 2, 0, 2. 2, 0, 2. Lalu yang baris ketiga yaitu 5, 1, 1. 5, 1, 1. Terus yang terakhir yaitu 4, 1. 4, 0. Ini 1. Nah, untuk kolom ketiganya ini kita pakai yang ini. 11, 12, 20, 24. Eh 11, 12, 20, 24. Nah, sama kayak yang tadi kita pilih baris atau kolom yang punya banyak nilai nolnya. Nah, di sini kan sama aja ya yang di sini. Pakai yang di situ hasilnya determinan A, determinan A3 itu sama dengan minus satu dikalikan satu, 2, 4. Yang ini 11, 12, 24. Yang ini satu, 2, 1. Nah, sama kayak yang tadi juga. Ambil kolom yang ini 1, 2, 1. Maka ini hasilnya adalah minus satu dikalikan satu dikalikan matriks 2, 12, 4, 24. Dikurangi 2 kali satu, 11, 4, 24. Ditambah satu dikalikan satu, 11, 2, 12. Hasilnya min satu. Yang ini 1 dikalikan 48 minus 48 dikurangi 2 dikalikan 24 minus 44 ditambah satu dikalikan 12 minus 22. Hasilnya adalah minus satu dikalikan nol dikurangi 2 kali minus 20 ditambah satu dikalikan minus 10. Hasilnya adalah minus satu ini 40 dikurangi 10. Maka sama dengan minus 30. Nah, karena udah tahu determinan A dan juga determinan A3, maka nilai X3-nya itu bisa diketahui dengan cara X3 itu sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan A. Nah, dari sini hasilnya itu minus 30 dibagi dengan minus 15. Minus 30 itu tadi dari determinan A-nya, determinan A3-nya yang ini. Yang 15-nya dari determinan A-nya, yaitu min 15. Maka di sini hasilnya itu sama dengan 2. Nah, tadi kan yang diminta soalnya itu carilah nilai X3 dari sistem persamaan linear. Nah, maka kita udah dapat bahwa nilai X3-nya itu sama dengan 2. Dari sini ada yang ditanyakan. Mas mau tanya, itu yang min satu itu dari mana mas? Yang yang ini ya. Ya, Nah,
ini tuh sebenarnya ada yang namanya kofaktor. Jadi kofaktor elemen itu ininya kayak ada rumusnya yaitu C I J. Ini yang itu hasilnya min satu pangkat I plus J. Nah, untuk nyari nilai yang depannya ini, nilai ininya, ini tuh pakai cara yang namanya CIJ dikalikan MIJ. Nah, untuk MIJ-nya itu eh langsung eh eh, matriks apa elemen matriks pada kolom I ke kolom baris I kolom ke J, yaitu baris ke I itu di sini yang aku maksud itu satu. Nah, untuk CIC-nya kan ini min satu pangkat I plus J. Tadi kan baris ketiga, kolom ketiga, baris ketiga, kolom kedua kan. Maka CIC-nya itu min satu pangkat 3 plus 2. Yang mana itu hasilnya minus satu. Nah, makanya di sini ada minus satu dikalikan elemen yang ada di sini kan satu. Min satu dikali satu sebenarnya. Nah, ini langsung min satu. Jadi kalau mau nyari dengan cara nyari dengan ekspansi kofaktor itu kita harus mengalihkan dulu dengan eh minornya minornya itu yang ini cari kali dengan kofaktornya itu yang ini gitu. Kurang jelas atau bagaimana? Udah Mas, terima kasih. Oke, jadi kalau mau cari itu kita cari dulu matriks minornya, yaitu matriks minor itu ketika kita menutup elemen dari baris ke I dan kolom ke J. Jadi kan elemen elemen pada baris ketiga dan kolom kedua kita tutup lalu kita tulis di sini ya kan 124 436 121. Nah, untuk yang ini tadi kan kita ngambil dari baris ketiga kolom kedua, maka kita pangkatkan ke faktornya dengan 3 tambah 2 gitu. Apakah ada lagi? Buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung on mic ya. Mungkin juga kalau misalnya masih ada yang mau nanya di soal-soal sebelumnya juga bisa ditanyakan langsung sekarang teman-teman. Mungkin untuk Q&A ini kita buka sampai 11.36 ya teman-teman. Makasih. Oh, oke, mungkin karena teman-teman sudah nggak ada yang mau bertanya lagi, maka sesi materi dan Q&A ini kita tutup ya teman-teman. Eh, itu tadi penjelasan dari Mas Famim yang pastinya akan nambah ilmu untuk persiapan Kalkulus 1 nantinya. Terima kasih Mas Famim yang sudah menyampaikan materi. Pastinya materi tadi sangat membantu kita semua dalam persiapan nantinya. Karena kita udah di penghujung acara, kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu sesi dokumentasi. Buat teman-teman yang bisa on cam mungkin bisa segera untuk dinyalakan kameranya ya. Terima kasih.
Oke, mungkin untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi, Mas Kamim, yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dan memberikan materi yang bermanfaat pada Berbar Kalkulus 1 kali ini. Mungkin jika Masnya ada keperluan lain, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih banyak, Mas. Eh, untuk teman-teman yang lain, minta bantuannya untuk mengisi feedback form terlebih dahulu ya. Mungkin untuk linknya akan di-share di chat Zoom. Untuk pengisian feedback formnya akan kita buka sampai jam 11.40. Nanti kalau misalnya udah pada selesai, boleh di-react jempolnya ya teman-teman. Makasih.